Halo, malam bro. Halo, malam Dan. Apa kabar? Kabar sehat. Akhirnya kita bisa IG live bareng lagi ya. Ya ini udah lama Udah cukup lama nih nih. kita. Udah cukup lama nih kita nggak IG live bareng dan saya kangen ngelihat eh, gambar-gambar chartnya Bro Andi gitu ya. Apalagi ini kondisi marketnya kan lagi sideways nih Bro ya. Kemarin ke 7.000, balik lagi ke 6.900 gitu ya. Kita juga nggak tahu geraknya akan seperti ini berapa lama gitu ya. Dan ini kan sebentar lagi kita masuk ke kuartal keempat nih ya. Ya, Kelar September, masuk Oktober udah Q4. Nah, kecenderungannya ini akan seperti apa dan secara teknikal akan seperti apa. Nah, gimana kalau kita mulai dari Bro Andi dulu nih ya, Bro Andi memberikan penjelasan gitu ya, ngelihat market itu sekarang seperti apa sih ini sebenarnya nih Bro Andi. oke. Apakah benar ya ini sideways ya? Yes, jadi kalau misalkan kita sebelumnya sorry, gue sapa dulu nih teman-teman yang udah Yes. join, welcome. Thank you juga ya. Kita di sini sama-sama ngobrol-ngobrol lah tentang saham. Selamat malam nih Contohers dan juga Smart Trader ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol ini singkat lah ya. Soalnya hari ini kan marketnya agak agak kurang enak gitu ya. Turunnya Betul. lumayan dalam sih sebenarnya ya. Jadi kita kalau Uh, bisa having fun aja gitu ya ngobrolnya. Jadi kalau misalkan gua ngelihat Bro dan si indeks harga saham gabungan atau IHSG itu kan memang kemarin ini sempat bermain di area level 7 ribuan dan seperti yang kita tahu sebenarnya 7 ribu ini merupakan um, resistance kuat. Kenapa? Karena pertama yang gue lihat di 7 ribu ini kan pertama psikologis resistance ya. Dia adalah angka psikologis yang memang kalau kita lihat udah capai target. Nanti kalau misalkan kita coba untuk lihat juga di grafik itu tuh ada satu area resistance yang berdekatan dengan area 7 ribuan. Jadi yang gue lihat kayaknya IHSG memang dibuat untuk dibawa dulu naik ke atas sampai ke area 7.000 dan kemudian baru di 7.000 ini kalau kita lihat akan ada koreksi terlebih dahulu. Jadi yang gue lihat Oke, memang oke, oke. ini sejalan dengan capital foreign outflow yang terjadi belakangan ini atau di bulan September ini sendiri. Jadi sebenarnya bulan September ini Oh, oke. kita perlu sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu dan kalau misalkan gue coba untuk cek ke data seasonality ya, 10 tahun ke Mm-mm. belakang HSG itu tuh di bulan September itu selalu punya satu record yang kurang bagus untuk IHSG itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan gue lihat di sini dari 10 tahun terakhir itu cuman 4 dari 10 kali itu dia hijau, sisanya itu merah gitu. Sisanya itu di bulan September merah dan minusnya itu paling dalam selama 10 tahun terakhir rata-rata itu di bulan September sebenarnya. Jadi dia Mm-mm. rata-ratanya itu minus 1,58% gitu ya. Sedangkan hari ini kalau kita lihat candle-nya udah mulai merah lagi. Padahal kemarin tuh candle-nya masih hijau, ya kan? Iya, Candle monthly-nya iya, ya. iya, betul. Iya, dan kita tuh sebentar lagi mau mendekati closing daripada ini ya. Kita mau mendekati closing daripada bulan September. Jadi nanti monthly candle-nya Mm-mm. akan segera closing juga. Cuman gue sendiri ngelihat memang akan ada koreksi terlebih dahulu, mungkin ke sekitar 6850 atau area 6800 sampai 6850-an lah ke sana seharusnya gitu untuk short term-nya. Jadi terlihat jelas ada yang namanya divergence dan juga kalau Mm-mm. kita lihat secara foreign outflow juga sedang terjadi gitu belakangan hari ini di beberapa saham-saham penggerak indeks seperti banking Iya, yang iya, iya. cukup ini ya, yang cukup besar di BRI Mm-mm. dan BCA. Meanwhile BNI sama BMRI udah all time high juga dan menurut gua pergerakan mereka juga sekarang lagi menarik sih sebenarnya untuk banking-banking yang BNI dan BRI Mm-mm. sebenarnya. Iya, BMRI sorry. iya, iya. Oh, oh, oh. Iya benar juga ya, bank juga lagi menarik nih, kayak BNI juga itu menarik juga sih, mau stock split tuh katanya tuh. Betul. Betul. Mau stock split ke 2 banding 1 ya, berarti nanti kalau beneran harganya nyampe ke harganya udah nyampe deh 10.000 ya, kalau 2 banding 1 berarti jadi 5 ribuan gitu ya.
kurang lebih gitu. Nah, ini sebelum kita lanjut lagi ya, Bro Andi, ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang nanya, ini bahas tentang apa? Kita mau bahas tentang teknik ngumpulin cuan ya di kala market sideways. Jadi pertanyaannya jangan lupa dimasukin di kolom question and answer. Tapi kalau kalian ada yang telat, nanti kita akan share lagi videonya melalui Instagramnya Sukor Sekuritas dan juga lewat YouTube dan juga lewat Spotify gitu ya, karena kita udah multi platform supaya lebih gampang untuk kita apa namanya bagi-bagi kontennya. Nah, tapi Bro Andi ini penasaran deh karena kan sepertinya metode untuk menganalisanya Bro Andi ini sedikit unik gitu ya. Tadi ada ngelihat foreign flow, ada ngelihat divergence gitu ya. Dan semuanya itu dilihat dari sisi technical gitu. Nah, ada tadi juga levelnya udah disebutkan 6.800-an masih kira-kira masih akan ada potensi ya turun ke sana dulu kemudian dia balik lagi ke 7.000. Nah, ini metode menganalisa teknikalnya ini gimana ya caranya ya Bro Andi ya bisa nggak sih ditunjukin sedikit gitu untuk para cuan troopers nih? Di tutorial ya, tutorial. Oke. Iya ya tutorial ya melihat IHSG lah minimal ya secara keseluruhan nih. Karena kan banyak pasti yang pengen belajar tentang cara gambar-gambarnya seperti apa. Ini teman-teman saya izin untuk turn off commentingnya dulu ya nih karena kita mau ditunjukin Oke. iya Semoga ditunjukin sama kelihatan ya teman-teman Bro ya. Andi kayak gini nih. Kita Ini lihat udah jelas nih. kompositnya dulu ya. Ya, oke. Ah, ah, ah. Sebenarnya Nah ini dia ya, nih. sebenarnya Bro dan gue tuh udah share di YouTube sih sebenarnya the whole idea of Oke. my analysis itu. Ada playlist di YouTube Mm-mm, gue namanya mm-mm, Kelas Trading SKS. Ntar kalian bisa mm-mm, belajar lah itu gimana sebenarnya semua teknik atau elemen-elemen untuk menganalisis sebuah pergerakan harga gitu ya. Nah, mm-mm, step pertama yang pastinya harus kita perhatikan adalah trennya dulu nih. Nah, tren mm-mm, itu kalau kita mau lihat secara tren itu adalah bigger picture-nya kalau kita bisa bilang. mm-mm, Nah, tren itu akan lebih mudah untuk kita ketahui dan kita bisa menemukan tren itu dengan lebih mudah aja untuk mengambil decision ini apa sedang terjadi apa gitu di market saat ini. Nah, kalau kita lihat aja selama 1 tahun ya, maksudnya year to date sampai hari ini. Ini grafik year to date ya. Nah, mm-mm. kalau kita lihat range-nya itu benar-benar cuma di area ini aja nih. Artinya cuma di area sekitar 7.000 sampai ke bawahnya 6.600 dan ini tuh cuma bulat-balik aja. Jadi dari ini Januari, pergerakan Januari, kemudian sempat naik Februari, turun lagi Maret, naik lagi April, Mei, turun lagi gitu ya. Jadi Mm-mm, kita bisa lihat ini tuh sebuah pergerakan yang sideways sebenarnya. Makanya mm-mm. kalau kita lihat juga kondisi market di tahun 2023 mungkin agak sedikit unik atau berbeda, di mana nilai transaksinya juga kalau kita lihat agak sedikit menurun. Kenapa bisa seperti Betul. itu? Karena kita juga melihat memang adanya satu kondisi market yang cenderung sideways. Artinya juga kebanyakan saham-saham yang ada di market itu, nggak semua gitu ya. Pasti ada yang bisa ditradingin karena memang banyak sektor yang bisa kita lihat. Tapi most likely para penggerak IHSG-nya itu bergeraknya sideways aja. Karena biasanya sentimen dari IHSG itu akan cukup positif terhadap saham-saham yang second tier-nya juga gitu. Jadi IHSG itu Mm. cukup apa ya istilahnya cukup menginfluence pergerakan-pergerakan Iya. dari saham-saham yang second tier-nya gitu ya. Nah, kalau gue lihat kenapa tadi gue bisa bilang 7.000 ini udah jelas lah kalau kalian ngerti resistance and support. Ini adalah gue pasti kalau ngobrol sama lu kan Brodan ini kan gue Mm-mm. nggak mungkin ngomongnya 6.998 gitu ya. Agak sedikit respect. Jadi kalau Betul. misalnya kita mau komunikasi misalkan jual di berapa nih atau take profit di berapa dan segala macam 7.000 aja deh gitu istilahnya dan segala macam. Makanya itu Uh, disebut dengan psikologis resistance atau support, iya. angka-angka yang cenderung bulat gitu ya. Nah, memang pas banget kemarin kita sempat menyentuh ke 7.000 ya, di sini kan 7.000. Nah, tapi fenomena yang gue lihat ini tuh memang oke, kita pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan dulu. Yang good news-nya sebenarnya kemarin itu dia udah berhasil breakout ini nih resistance yang kecil di sini. Nah, ini tuh resistance yang kalau kita lihat berhasil menahan pergerakan harga cukup signifikan. Udah terjadi 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemarin di bulan mulai masuk bulan September, nah di sini sempat naik, tapi di sini naiknya nggak yang breakout very significant gitu. Di sini bukan breakout yang very significant kalau gue lihat. Jadi memang agak sedikit
perlu kita double confirm ini apakah Iya. breakout-nya ini bisa valid atau enggak. Nah, salah satu faktor sebenarnya yang bisa menggerakkan IHSG itu adalah Mm-mm. foreign inflow-nya juga. Mm-mm. Nah, kalau gue lihat itu punya korelasi yang cukup positif gitu Mm-mm. dengan pergerakan harga composite index kita. Nah, kalau kita perhatikan nanti sebenarnya kalau misalkan gue kasih lihat chart outflow inflow-nya foreign gitu ya, dia agak menurun gitu. Jadi dia ada outflow dari market kita. That's why gue agak sedikit curiga awalnya. Ini marketnya berhasil atau harga indeksnya ini berhasil breakout di sebelah sini. Tapi kenapa si outflow-nya, si foreign-nya itu malah outflow gitu dari market kita. Iya, iya, iya. Maka dari itu, gue ngelihat ini ada trap nih. Jangan-jangan ini akan ada divergence gitu. Makanya kalau di Mm-mm. daily ini kita lihat dia membentuk higher high di situ ya. Mm-mm. Tapi di sini secara Dia malah turun, betul. momentumnya dia turun gitu. Jadi memang Heeh. ini ada satu divergence. Jadi kalau Mm-mm. ada divergence kayak gini, biasanya memang ada pelemahan momentum naik. Mm-mm. Sehingga ketika ada pelemahan momentum naik, dia biasanya cenderung akan terkoreksi dulu ke level-level support terdekat. Nah, kebetulan level Mm-mm. support terdekat yang saat ini memang ada di sini 6.900 gitu ya. Cuman gue masih Mm. melihat ini masih bisa tembus ke bawah, apalagi transaksi hari ini cukup besar. Mm-mm. Jadi semoga dia koreksi dulu ke bawah sini sekitar 6.800-an. Kemudian dia nanti bisa rebound di sini. Jadi dia udah bermain di another level sebenarnya, which is good gitu ya. Dia akan bermain di area 7.000 Oke. sampai jadi area sideways-nya akan bikin area sideways yang baru di sini. 7.000 sampai Mm-mm. 6.850. Nah, hopefully nanti ketika dia udah ngebase di sebelah sini, ya akhir Mm-mm. tahun atau kita menjelang penutupan tahun Q4, dia bisa breakout dan Mm-mm. mencapai target yang lebih tinggi lagi gitu ya. Kalau bisa ya Mm-mm. sampai ke area-area resistance yang di atas tuh, which is ya sesuai dan Mm-mm. bagus gitu. Cuman menurut Iya, gua iya, ini iya. sudah mendevelop satu pola atau satu pergerakan yang cukup positif, cuman memang kita perlu Mm-mm. bersabar aja gitu karena memang Mm-mm. belum waktunya. Yang menarik nanti di bulan Oktober kalau secara seasonality itu seharusnya pergerakannya cukup positif buat IHSG gitu. Jadi nanti Mm-mm. menurut gua ini udah mau akhir September ya udah kita sabar-sabar dulu kali ya di September ini, tapi nanti di Oktober kita bisa mulai pergerakan-pergerakan yang menarik lah harusnya. Oke, oke, oke. Mantap, mantap banget Bro Andi. Saya akhirnya jadinya bisa kebayang nih ya, yang namanya tadi divergence yang disebut sama Bro Andi itu seperti apa gitu ya. Secara tren dia itu naik, tapi secara momentum justru dia turun. Jadinya dia begini ya bentuknya ya. Nah, ini divergence-nya ini apakah sifatnya baik atau sifat normal, wajar, atau gimana nih menurut Bro Andi? Atau ini sebenarnya expected gitu, sudah bisa diekspektasikan gitu sebelumnya, Bro Andi? Oke, it is a very good question. Jadi gini, Mm-mm. untuk gue Mm-mm. bisa menilai si divergence ini tuh sebenarnya sesuatu yang Mm-mm. memang perlu gue concern untuk melihat Iya. pergerakan IHSG-nya akan turun atau enggak, itu biasanya gue double confirm lagi. Makanya gue juga ngelihat yang Mm-mm. namanya inflow-nya, which is foreign Oh. inflow dan outflow-nya. Jadi kalau ketika gue perhatikan, harusnya kalau nggak salah dari mulai Agustus gitu ya, gue udah ngerasa ini Mm-mm. flow daripada foreign itu udah mulai keluar gitu pelan-pelan. Sedangkan IHSG-nya udah Mm-mm. mulai malah naik terus gitu ya perlahan-perlahan. Jadi ini ada divergence juga, not Mm-mm. only with the indicator yang kita lihat di trading view, Mm-mm. but with the data itself gitu dari flow-nya itu sendiri. Sehingga itu membuat gue agak sedikit concern gitu ya tentang pergerakan IHSG-nya sendiri. Which is kalau kita lihat saham-saham yang konsisten di outflow, salah satunya adalah BBRI. Ingat nggak waktu Iya. terakhir kita live juga bahas BBRI kan? Di all time Iya, high betul, betul. ternyata kalau kita coba lihat lagi, dia udah capai level resistance yang baru dan ternyata udah mulai outflow tuh si foreign ini. Jadi smart Mm-mm. money-nya kalau gue lihat udah mulai keluar lagi dan saatnya taking profit. Saat itu harusnya saatnya taking profit gitu. Dan kita akan Mm-mm. cari lagi area Mm-mm. yang gimana yang oke untuk mereka kembali akumulasi lagi gitu. Mm-mm.
Oke, 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 oke. Ini berarti kalau berkaitan dengan technical analysis ini thank you banget udah dikasih arahan sama Bro Andi bahwa memang butuh dikonfirmasi kembali begitu ya dengan data-data yang lain gitu ya, kondisi-kondisi fundamental dan juga sentimen-sentimen yang sedang berjalan. Waduh, mantap banget nih. Ini pertanyaannya udah banyak banget juga yang udah ngantri ya Bro Andi berkaitan dengan stock pick yang akan dipilih ya, yang akan kita pilih untuk kita bahas. Nah, namun sebelum itu saya ingin ingetin lagi Cuan Troopers ya, kita akan bagi-bagi tiket nonton gitu ya, tiket nonton di Cinepolis. Jadi caranya gampang ya, teman-teman sisa screenshot Instagram Live pada malam hari ini, tagnya ke Sukor Sekuritas, tagnya ke Bro Andi, dan tagnya juga ke saya gitu ya, supaya bisa lebih rame. Jadi kita bisa repost dan teman-teman nanti akan mendapatkan tiket voucher nonton gratis ya. Satu nama akan mendapatkan 2 voucher dan kita akan bagi ke 5 orang yang beruntung gitu. Oke, ini ada banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan saham-saham ya. Ada yang tanya tadi kayak BBRI dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita ke stock pick gitu ya untuk melihat secara teknikal, Bro Andi ada ngelihat kecenderungan sektor yang menarik nggak secara teknikal? Kita mulai dari sektoral dulu dulu nih di akhir tahun gitu. Sektor yang menarik ya untuk Iya, sekarang gini. iya. Kalau gue ngelihat Di Q4 sebuah, gitu. oke, ketika gue melihat suatu sektor yang menarik Mm-mm. apa, biasanya gue akan coba lihat dulu secara keseluruhan tren daripada sektor tersebut. Mm-mm. Misalkan ada satu saham Mm-mm. yang tiba-tiba naik kencang gitu ya, tapi Mm-mm. teman-teman di sektor lainnya sebenarnya belum ada tanda-tanda dia mau naik gitu. Mm-mm. Biasanya itu nggak gue coba untuk lihat lebih dalam lagi karena bisa jadi itu cuma satu saham doang gitu. Jadi kalau gue ngelihat belakangan ini, gue Mm-mm. nggak dapat banyak sektor, tapi cuma di sektor energi aja ini yang menarik karena pergerakannya di lately gitu ya, saham-saham energi ini udah mulai mendevelop bukan cuma satu tapi beberapa, udah mulai mendevelop sebuah sequence uptrendnya seperti itu kurang lebih. Jadi um, menurut gue itu menarik untuk di ini sih, menarik untuk Mm-mm. dipantau nanti mungkin di Iya, akhir iya. tahun ya di kuartal Mm-mm. 4 itu sih menurut gue. Mm-mm. Oke, oke, oke. Berarti tetap ya harus melihat secara sektoral. Sektoral itu kan ada grafik teknikal gitu ya Betul. untuk sektor-sektornya seperti apa. Nah, tapi kalau cara men-screening secara teknikal itu sebenarnya gimana sih, Bro Andi? Apakah ada indikator khususnya Bro Andi atau mungkin Bro Andi ini nge-screening satu-satu emiten mulai dari sektoral dulu atau gimana? Atau ada strategi khusus nggak nih untuk metode screening secara teknikal gitu? Oke, jadi sesi webinar gitu. Iya. Gak apa-apa.